Pernahkah kalian mendengar legenda atau cerita mengenai Kampung Pitu? Kalau belum, sini kami ceritakan. Konon, kampung ini unik karena jumlah kepala keluarganya dipercaya tidak boleh lebih dari 7. Masyarakat setempat meyakini aturan itu berasal dari amanah leluhur. Jika jumlah keluarga melebihi 7, dipercaya akan ada kejadian tertentu yang membuat jumlahnya kembali menjadi 7. Cerita yang sering diceritakan warga berkaitan dengan tokoh leluhur bernama Eyang Iro Dikromo. Pada masa itu, daerah di atas bukit masih berupa hutan dan batuan gunung purba yang sepi. Tidak banyak orang berani tinggal di sana karena medannya yang berat, sulit air, dan dipercaya angker. Menurut cerita warga, Eyang Iro Dikromo datang untuk bertapa dan mencari tempat yang tenang, dan ia melakukan laku spiritual di kawasan Bukit Langgran selama berhari-hari. Suatu malam, setelah semedi, ia mendapat wangsit atau pesan goib. Isi pesan itu kurang lebih mengatakan, Tempat ini kelak akan menjadi pemukiman, tetapi jangan sampai dihuni lebih dari 7 keluarga. Jika dilanggar, keseimbangan kampung akan terganggu. karena percaya itu adalah petunjuk leluhur dan penjaga alam, Eyang Iro Dikromo memegang amanah tersebut. Ia lalu membuka lahan dan mengizinkan hanya 7 keluarga pertama untuk tinggal di sana. Sejak saat itu, wilayah tersebut dikenal sebagai Kampung Pitu atau Kampung 7. Banyak kisah mistis tentang Kampung Pitu yang berasal dari cerita mulut ke mulut para pengunjung, pendaki, atau warga sekitar. Tidak semuanya bisa dibuktikan, tetapi ada beberapa cerita yang paling sering beredar. Cerita yang paling terkenal adalah tentang suara gamelan samar di arah bukit atau hutan sekitar kampung. Beberapa pengunjung mengaku mendengar bunyi gamelan Jawa, suara sinden, atau ramai seperti ada hajatan. Padahal ketika dicari, tidak ada acara apapun. Biasanya cerita ini muncul saat malam yang sangat sepi dan berkabut. Warga setempat kadang mengaitkannya dengan penunggu kawasan gunung api purba Langgran. Ada pengunjung yang bercerita bahwa saat pulang malam, jalan terasa tidak ada ujungnya. Bahkan berkali-kali kembali ke titik yang sama atau merasa perjalanan jauh lebih lama dari biasanya. Dalam cerita Jawa, pengalaman seperti ini sering disebut diputar-putar oleh makhluk halus. Warga biasanya menyarankan untuk tetap sopan, tidak berkata sembarangan, dan tidak menantang hal gaib ketika berada di kawasan itu. Cerita-cerita ini adalah pengalaman pribadi dari para pengunjung. Jadi, kurang lebih tidak bisa dipastikan kebenarannya. Akan tetapi, justru perpaduan antara alam pegunungan, tradisi Jawa, dan cerita turun-temurun itulah yang membuat Kampung Pitu terkenal sampai sekarang. Kalau kalian menyukai cerita horor, jangan lupa like dan komen atau subscribe channel ini.